Ada yang bertanya? Assalamualaikum Pak Haji Mansur. Waalaikumsalam. Ya, Ibu mohon izin Nani, ya. iya. Iya. Ya, mohon izin bertanya ya Pak ya. Yang ingin saya tanyakan, kita sharing ya Pak Haji ya, sharing. Ya. Iya. Yang pertama dasar hukum ini tentang free access repository di UIN Sunan Ampel Surabaya. Adakah dasar hukum pelaksanaannya? Kemudian bagaimana manajemen pengelolaannya? Manajemen pengelolaan repositori. Sudah. Satu lagi. Ya. Berkaitan dengan layanan terintegrasi. Selama pandemi mungkin ada semacam tuntutan ya dari pemustaka, misalnya khususnya bebas pustaka itu apakah masih dilaksanakan secara manual atau sudah terintegrasi? Karena ya itu tadi, selama pandemi ini kan kita harus sering sharing dan sering sinau. Betul, ya, betul. Bagaimana penerapan di perpustakaan Unsia? Matur suwun, terima kasih. Terima kasih. Ada 3 pertanyaan, Mas Hari. Yang pertama, dasar hukum repositori yang dilakukan oleh UIN Sunan Ampel Surabaya. Kemudian yang kedua, manajemen penyelenggaraan repositorinya itu bagaimana. Kemudian yang ketiga, pelayanan integrasi termasuk diantaranya pelayanan bebas pinjam. Bebas pustaka. Oh, bebas pustaka. Bebas pustaka. Ya. Bebas pustaka itu kalau di perpustakaan kami namanya bebas pinjam. Berarti dia bebas dari peminjaman buku-buku tersebut. Nah, beda istilah aja, tapi maksud dan tujuannya saya kira sama, Bu Nani. Matur suwun, Pak Haji. Terima kasih Bu Nani. Teman saya waktu di Jakarta 2 minggu. Jadi ada 3 pertanyaan dan mohon maaf untuk yang pertanyaan 1 dan 2 ini kayaknya nanti bisa dibantu oleh Ibu Kepala atau Ibu Sekretaris ya, karena ini acuannya adalah kebijakan barangkali. Meskipun ada sebetulnya surat edaran dari Rektor itu kewajiban serah karya, nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Kepala atau Ibu Sekretaris. Yang ketiga barangkali sedikit dari saya, layanan kita selama pandemi ini memang agak fluktuatif, Bu Nani. Jadi kadang kita buka beberapa, kemudian karena memang kita ini kan di zona tidak merah lagi ya, zona hitam ya, di Surabaya soalnya. Mungkin teman-teman yang di Malang, mungkin teman-teman yang di Kediri, di Tulungagung pasti agak berbeda dengan kebijakan yang ada di Surabaya, karena mungkin secara geografis kita berbeda dengan teman-teman lainnya, karena Surabaya ini di zona hitam. Jadi pernah kita buka, yang paling sering adalah buka Selasa dan Kamis, dan baru pada tanggal 28 tanggal 6 atau tanggal 28 kemarin ya, tanggal 6 kalau nggak salah, baru kita berani nambah 1 hari Bu Nani. Layanan tatap mukanya Selasa, Rabu, dan Kamis. Itu pun masih dibatasi untuk 80 orang. Begitu. Kalau layanan-layanan unggulan kita banyak sekali di pandemi, yaitu berkah dari pandemi. Alhamdulillah kita bisa memaknai pandemi ini bukan untuk meratapi nasib, tapi bagaimana kita mensyukuri nasib kita ketika pandemi. Kita akhirnya berlangganan ke buku UINSA. Cuma mohon maaf, memang yang UINSA ke buku ini hanya untuk civitas akademika, karena salah satu persyaratan registrasinya itu kita harus menggunakan KTM atau screenshot dari si akadnya mahasiswa dan pegawai atau dosen itu. Jadi kalau ke buku itu memang hanya untuk civitas akademika, tapi kita juga punya, kita di media sosial, di Instagram itu kita lumayan gencar untuk menampilkan promosi-promosi tentang koleksi digital kita. Kemudian
Ya, yang lainnya ya kita genjot ada sekarang ini lagi proses pemisahan antara tugas akhir dan tugas intelektual dari dosen dan karyawan. Jadi nantinya akan ada 2 portal. Jadi khusus untuk di Gilip itu akan berisi tentang tugas akhir dari mahasiswa. Barangkali itu sekilas tentang layanan di masa pandemi. Untuk lainnya nomor 1, 2, dan bebas pinjam, barangkali Bu Sekretaris, Bu Umi Rodia, atau Bu... Ada tambahan Pak Hari tentang layanan Library Book Development Service. Nah, itu layanan itu. Jadi kami melakukan layanan peminjaman, pemustaka langsung nanti ke katalog, kemudian dia memberikan apa yang dipinjamkan itu. Kemudian nanti setelah itu kami carikan dan kita kirim kepada yang bersangkutan dengan sesuai dengan alamatnya, memberikan jadi semacam apa itu ya, jadi kirim special post dan lain sebagainya, seperti itu yang sedang kita lakukan dalam waktu mungkin 2 bulan berjalan ini, 2 bulan 3 bulan berjalan. Itu yang via Grab atau gimana Pak? Pos ya? Ya pos, pakai lewat pos. Oh, ya ditanggung oleh pemustakanya. Jadi begitu. Subhanallah. Mudah-mudahan sukses Pak. Ya. Amin. Ya, terima kasih. Ya. Bu Umir barangkali sama Ibu Kepala bisa membantu untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2 tadi, Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, merespon pertanyaan yang pertama tentang dasar hukum pelaksanaan depositori di Uinsur Ampel Surabaya. Kami memiliki dasar hukum ini SK Rektor tentang wajib serah simpan karya untuk sivitas akademika. Jadi seluruh sivitas akademika baik itu mahasiswa maupun dosen maupun karyawan itu wajib menyerahkan karya ilmiahnya di perpustakaan, termasuk dalam bentuk digital untuk di repositori ini. Jadi sudah ada dasar hukumnya. Itu juga kita habis di Gilip, nanti bisa ditelusur di sana. Nanti juga bisa melihat mungkin ini. Nah, ini mekanismenya untuk mahasiswa S1, S2, S3 ini kan mereka langsung mengunggah tugas akhirnya, skripsi, tesis, disertasi itu secara mandiri. Jadi mereka mengunggah mandiri, kemudian ada verifikator di pihak kami, di pihak pustakawan itu memverifikasi menambahkan subjek dan sebagainya sesuai dengan keilmuan pustakaan, kemudian dipublish. Nah, ini sangat membantu kita pada masa pandemi ini. Jadi semua wisudawan itu hampir bisa dipastikan mereka sudah mengunggah tugas akhirnya sebelum mereka wisuda. Jadi kita publish ya kan tahun 2021 ini sudah bisa dilihat tugas akhirnya sekian ribu itu sudah terpublish di repositori gitu. Jadi langsung di tahun ini. Kemudian ini juga kita menjadikan syarat pengunggahan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat juga untuk mendapatkan surat keterangan bebas pinjam. Jadi surat keterangan bebas pinjam itu kita keluarkan tidak hanya mereka tidak punya pinjaman pustakaan saja, tapi juga sudah mengunggah tugas akhirnya di repositori. Dan itu semua dilakukan secara online. Jadi tidak perlu datang ke perpustakaan secara fisik, mereka mengunggah secara mandiri, kita verifikasi, setelah tidak ada pinjaman langsung kita berikan surat keterangan bebas pinjam, kita kirimkan via online, semuanya seperti itu, Ibu. Kemudian untuk dosen itu juga ada di situ kewajiban untuk menyerahkan karya ilmiahnya dan diunggah di
repositori. Jadi karya-karya dosen seperti jurnal, artikel, proceeding, buku, semua karya dosen Winsa kita wajibkan untuk diunggah di repositori Unsur Nampel. Seperti itu. Dan ini juga membantu pengurusan jenjang karir mereka, misalnya kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan dosen, itu juga kan ada ketentuan untuk ada karya ilmiah mereka, jadi itu juga bisa sebagai membantu mereka dalam menaikkan jenjang karir dosen juga. Seperti itu. Itu mungkin terkait yang pertama. Saya kira sudah terjawab, G. Yang tadi yang kedua tentang monggo juga manajemen pengelolaannya, Bu. Manajemen pengelolaannya. Ya, manajemen pengelolaan repositori. Jadi artinya kalau mahasiswa mengupload, dosen mengupload, posisinya sebagai ini ya, memang diberi keleluasaan upload, apa sih, operator bukan? Jadi mungkin langsung dikasih password ya, Bu ya? Oke. Ya, jadi di kami manajemen pengelolaannya untuk mahasiswa itu bisa upload itu dengan user ya, sebagai user itu create akun dulu. Jadi mereka mengajukan create akun, kemudian mengunggah. Jadi hanya bisa mengunggah, tidak bisa edit. Nah, kalau untuk dosen, itu ada dua cara, bisa mengunggah mandiri dengan akun mereka, dengan mengajukan akun gitu, kemudian atau bisa juga melalui petugas, jadi petugas pustakawan yang mengunggahnya, mereka mengirimkan file gitu. Ada dua cara itu dibolehkan seperti itu, karena kesibukan dan sebagainya Bapak Ibu dosen, kita bisa membantu untuk mengunggahnya seperti itu, Bu. Berarti berarti pusatnya di UPT ya, Bu ya, di perpustakaannya. Iya. Perpustakaan pusat. Sudah terkoneksi langsung ke ininya, admin pusatnya adalah di UPT nggih, Bu nggih? Iya di UPT. Nggih, matur suwun. Matur suwun, Bu. Nggih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Bu Rodia, terima kasih banyak.